Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Ketemu lagi bersama bapak Pak Rahman di pelajaran fisika. Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Ya, terdapat banyak ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda-benda apa saja yang ada di sana? Dalam video ini kita akan belajar dan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet-planet, satelit, dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteoroid. Oke, pertama kita akan mengenali matahari. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata matahari? Panas, cahaya, besar, atau bersinar? Ya, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan: inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Fotosfer. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Kromosfer. Apakah kalian pernah menyaksikan fenomena gerhana matahari? Kromosfer dapat kita lihat ketika gerhana matahari yang berbentuk seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhunya yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota yang mengelilingi bulan ketika gerhana matahari. Di antara inti dan fotosfer, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Daerah tersebut adalah daerah radiasi dan daerah konveksi. Bagaimana cara mengingat lapisan-lapisan matahari tersebut? Sangatlah mudah. Dengan mengingat kata info korona, lapisan-lapisan matahari akan dengan mudah untuk diingat. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona, info korona. Matahari si pusat tata surya sudah kita kenali. Selanjutnya kita akan mengenali 8 planet yang ada di tata surya kita. Planet. Benda apakah itu? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan lintasan asteroid, planet-planet dikelompokkan menjadi 2, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, dan sebagian besar penyusunnya adalah mineral dan logam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar penyusunnya adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita mulai dari planet yang terdekat dengan matahari. Merkurius.
Merkurius adalah planet pertama yang terdekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet paling kecil di antara planet-planet lainnya. Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah, tidak memiliki satelit, serta atmosfer. Planet kedua adalah Venus. Apakah kalian pernah mendengar istilah bintang kejora? Ya, dia adalah Venus, planet yang paling terang yang dapat dilihat dari bumi. Karena ukuran dan masanya yang mirip dengan bumi, planet ini sering dijuluki saudara kembar bumi. Planet yang ketiga adalah planet tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia, Bumi. Satu-satunya planet yang memiliki kehidupan hingga saat ini. Bumi sering disebut planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Berikutnya adalah Mars, planet yang sering dijuluki planet merah. Terlihat seperti planet yang panas, bukan? Nyatanya dia tidak panas seperti yang kita lihat dan bayangkan. Walaupun dia planet yang merah, planet ini adalah planet yang dingin. Mars memiliki dua satelit alami, Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya adalah planet yang sangat-sangat besar. Ya, dia adalah Jupiter, planet yang paling besar di tata surya. Planet ini terkenal dengan bintik merah raksasanya. Bintik apakah itu? Bintik tersebut adalah badai besar yang berlangsung berabad-abad lamanya. Saat ini terdapat 79 satelit Jupiter yang diketahui, yang menjadikan Jupiter sebagai planet yang memiliki satelit alami terbanyak di tata surya. Planet yang keenam adalah Saturnus, planet yang paling menarik dalam tata surya yang dikenal planet bercincin. Cincin ini masih diperkirakan terbentuk dari bongkahan-bongkahan es meteorit. Planet Saturnus merupakan planet yang paling ringan, karena sebagian tubuhnya tersusun oleh gas. Berikutnya dua planet terakhir di tata surya, Uranus dan Neptunus. Apakah kalian tahu? Mereka juga memiliki cincin planet seperti Saturnus, walaupun tidak sekokoh cincin Saturnus. Dua planet ini dijuluki raksasa es, karena suhu permukaannya yang sangat-sangat dingin. Namun jika dibandingkan, Uranus lebih dingin daripada Neptunus. Uranus adalah planet ketujuh yang merupakan planet terdingin di tata surya. Suhu terendah di Uranus bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Sedangkan di planet Neptunus, suhu terendahnya sekitar minus 218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari, atau planet ke-8 dalam tata surya. Neptunus terdapat titik gelap besar yang mirip dengan titik merah raksasa di Jupiter. Titik gelap tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat-sangat kencang. Bagian dalam Neptunus mirip dengan Uranus, yang sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Sebentar, tadi kita melewati asteroid. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa asteroid itu. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Ada jutaan asteroid yang umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Mayoritas asteroid yang telah diketahui mengorbit pada sabuk asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter. Singkatnya, asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres pada tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Ya, dan pada awalnya menjadi pertimbangan sebagai planet baru. Istilah asteroid ini diusulkan Sir William Herschel yang berasal dari bahasa Yunani, asteroides, yang berarti seperti bintang atau berbentuk bintang. Karena pada penemuan saat itu terlihat sebagai titik-titik cahaya seperti bintang. Wih, benda apa itu? Ternyata dia adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti berambut panjang. Komet ini terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Oke,
Mari kita lihat lebih dekat seperti apa komet ini. Pada komet terdapat beberapa bagian, inti komet, koma, dan ekor komet. Inti komet merupakan bahan yang padat, diameternya mencapai beberapa kilometer. Inti komet ini tersusun dari debu dan gas yang beku. Koma. Bukan koma yang seperti ini. Jadi gini, saat komet mendekati matahari, inti komet menyublim dan membentuk kabut gas dan debu di sekeliling inti komet. Itulah yang disebut koma. Semakin dekat komet ke matahari, gas yang terbentuk semakin banyak. Partikel-partikel pada komet terdorong dari inti oleh angin matahari. Itulah yang disebut ekor komet. Panjang ekor komet bisa mencapai jutaan kilometer. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Mengapa demikian? Ya, karena dorongan dari tekanan radiasi dan angin matahari, bukan karena ekor komet takut matahari. Dan ini adalah meteoroid. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di ruang angkasa. Ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Sebagian besar meteoroid berasal dari asteroid. Ada juga beberapa yang berasal dari komet, bulan, bahkan Mars. Ketika meteorit mendekati bumi, meteorit akan tertarik oleh gravitasi bumi. Sebelum sampai ke bumi, meteorit melewati dan bergesekan dengan lapisan atmosfer bumi yang membuat meteorit terbakar. Itulah yang disebut meteor atau yang kita kenal dengan bintang jatuh. Meteorit yang berukuran kecil biasanya akan habis terbakar ketika melewati atmosfer bumi. Jika dengan ukuran yang besar, meteorit tersebut akan sampai dan menghantam permukaan bumi. Itulah yang disebut meteorit. Jadi, kalian sudah tahu perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit? Oke, meteoroid adalah potongan batu yang bergerak di ruang angkasa. Sedangkan meteor adalah meteoroid yang terbakar melewati atmosfer bumi. Dan meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Ya, itulah perjalanan kita mengenali tata surya yang amat sangat luas. Namun tata surya masih banyak menyimpan misteri yang belum diketahui dan bahkan masih banyak yang belum ditemukan. Rasa penasaran. Ya, itulah yang membuat kita ingin mencari tahu. Mencari tahu sesuatu yang ingin kita ketahui. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang melayang di kepala kita seperti benda-benda langit yang bergerak di ruang angkasa. Selalulah penasaran dengan ilmu pengetahuan dan jangan berhenti mencari tahu. Dengan rasa ingin tahu kalian yang mungkin hanya kecil bisa menjadi penemuan yang besar di masa yang akan datang.